Bravo Erick Thohir, BUMN pamer laba tembus 61 triliun sambut tahun baru. Menteri BUMN Erick Thohir menerangkan Kementerian BUMN berhasil meningkatkan laba bersih konsolidasi BUMN secara signifikan. Dari hanya sebesar 13 triliun rupiah pada akhir tahun 2020, laba bersih konsolidasi hingga triwulan ketiga di tahun 2021 sudah mencapai 61 triliun rupiah. Menuju akhir tahun, laba konsolidasi yang dihasilkan diperkirakan lebih besar lagi. Diterangkan juga olehnya program-program utama yang diinisiasi selama tahun 2021 berhasil dituntaskan dengan baik. Pencapaian kinerja secara maksimal tersebut meliputi sisi keuangan, operasional, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Peningkatan kinerja keuangan juga diikuti keberhasilan beberapa program utama yang menjadi tonggak agenda transformasi dan inovasi BUMN. Antara lain terbentuknya BSI yang merupakan penggabungan 3 bank syariah milik Himbara yakni Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Dengan terbentuknya BSI, untuk pertama kalinya Indonesia memiliki bank syariah yang besar. Dengan total aset sekitar 247 triliun rupiah, BSI menjadi bank nomor 7 terbesar di Indonesia, sekaligus menjadi bank syariah berperingkat 11 di dunia. Hal ini jelas memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat muslim terbanyak di dunia. Penggabungan lain yang dilakukan di sektor ultra mikro melalui merger BRI, Pegadaian, dan PNM juga menunjukkan komitmen Kementerian BUMN dalam mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah. Dengan memberikan kemudahan akses permodalan untuk sektor UMKM dan ultramikro, diharapkan tulang punggung ekonomi Indonesia tersebut dapat naik kelas. Erick Thohir menjelaskan hal tersebut merupakan upaya nyata dari BUMN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan, di mana menggabungkan sektor ultramikro. Right issue BRI yang dilakukan pada September 2021 lalu berhasil dilakukan dengan perolehan dana sebesar 96 triliun rupiah dan diakui sebagai right issue terbesar di ASEAN dan terbesar ketiga di Asia. Erick menyebut pencapaian tersebut menunjukkan bahwa market menunjukkan tren optimis dengan program transformasi yang dijalankan. Tidak hanya itu, Kementerian BUMN juga sukses menjalankan program restrukturisasi pada para BUMN agar lebih kuat dalam bersaing sesuai dengan core bisnisnya. Di Pertamina contohnya, dengan restrukturisasi operasional melalui pembentukan subholding, Pertamina ditargetkan menjadi perusahaan global energy champion dan memiliki valuasi senilai 100 miliar US dollar. Di sektor logistik, Kementerian BUMN terus melakukan terobosan untuk menekan biaya logistik di Indonesia yang masih lebih tinggi ketimbang negara-negara tetangga di Asia. Penggabungan Pelindo yang telah diupayakan selama 20 tahun telah berhasil pada Oktober 2021. Dengan penyatuan tersebut, Pelindo kini menjadi operator terminal peti kemas nomor 8 terbesar di dunia dengan throughput 16,7 juta TEUs serta menjadi salah satu pemain utama pelabuhan dunia yang memiliki total aset 112 triliun rupiah. Penggabungan ini juga ditujukan untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi sehingga menurunkan biaya logistik nasional agar industri di Indonesia lebih kompetitif. Salah satu tonggak bersejarah yang ditorehkan Kementerian BUMN di tahun 2021 menyangkut penyelesaian kasus Jiwasraya. Restrukturisasi yang diterapkan di perusahaan asuransi itu mampu menyelesaikan masalah lama yang tak kunjung usai. Jelang akhir tahun, sebanyak 230.000 polis para nasabah tahap pertama Jiwasraya berhasil diselamatkan dan dipindahkan menjadi nasabah ke Indonesia Financial Group, holding BUMN untuk sektor asuransi dan penjaminan. Erick menjelaskan tahap pertama yakni penyelesaian polis asuransi Jiwasraya ke IFG. Hal itu menjadi upaya pemerintah dalam mengembangkan industri asuransi agar dapat tumbuh dan kuat dan lebih mengembalikan kepercayaan masyarakat.